Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Kembali lagi, tentunya masih di kegiatan atau di event Muslimah Kreatif Street Fest 2020, dan di sesi ke-6 ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian dari Al-Ustadz Ahmad Hapsani. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu tema kita adalah menghadapi pandemi dengan tauhid. Jadi langsung saja akan saya sapa terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, terkait dengan tema yaitu tentang menghadapi pandemi dengan tauhid, langsung saja ya Ustadz ya. Bagaimana sih caranya agar kita bisa tetap positif, tetap husnuzon, memandang dari sisi positif tentang COVID-19 yang sedang kita hadapi ini? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyil ummah al-mab'uth rahmatan likafatil ummah. Amma ba'du. Pertama adalah kita harus kenal terlebih dahulu pandemi dan tauhid. Maka kenalkan dulu apa itu tauhid. Kalau kita kenal apa itu tauhid, maka kemudian mudah kita memahami tentang kajian ini. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, yaitu menjadikan Allah adalah semua sumber daripada segala kekuatan dan kebaikan kita, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya pandemi ini, ada COVID ini, ada virus ini, maka kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika sadar betul bahwa semua sumber segala kenikmatan datangnya dari Allah, maka kita akan mudah berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ya, ini yang terjadi di negeri kita ini dan beberapa negara lainnya adalah perkara yang bukan terlihat oleh kasat mata. Kalau ada orang perang di satu negara, wajar mereka berdiam di rumah. Kalau terjadi gempa, wajar mereka kemudian kabur atau menghindar. Ini sesuatu yang amat sangat kecil. Ini harus menanamkan keimanan takwa kita sama Allah. Bayangkan saja, dengan perkara yang kecil manusia tidak punya daya dan upaya. Kita banyak-banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya Allah. Bayangkan, Allah hanya memberikan satu hambanya yang kecil, virus ini. Kecil ini. Semua negara berlomba-lomba mencari virusnya. Sampai detik ini pun mereka masih kemudian berusaha untuk mencari bagaimana vaksinnya dan kemudian bisa keluar dari segala macam masalah wabah ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan
melalui kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita menghadapi yang namanya wabah ya Rasul jika sudah terjangkit di satu negeri?" Maka kemudian kata Nabi, "Wabah ini adalah rahmatan lil mukminin." Ini menjadi rahmat buat orang-orang beriman. Apa maknanya rahmat buat orang-orang beriman? Makin tangguh keimanan seseorang sebab dia menjadikan dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Coba bayangkan ya, sebelum terjadinya COVID ini, pandemi ini, kita semuanya punya rencana. Ada yang mau rencana umrah di bulan Ramadan, ada yang mau rencana liburan ke luar negeri, ada yang mau rencana bertamasya ke tempat yang lainnya, dan lain sebagainya. Ternyata Allah pengen menunjukkan nomor satu, penanaman tauhid adalah bagaimana setiap manusia ternyata segala yang dikerjakannya hanya sebatas rencana. Saya ulangi lagi. Ini mengingatkan kita bahwa manusia hanya bisa di tahap rencana. Dan semua yang mengeksekusinya, menentukannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Buat orang-orang beriman jadi sadar bahwa ternyata Anda bisa keluar negeri, pesawatnya tidak bisa melanjutkan lagi kita. Apa sebabnya? Karena sudah tertutup, sudah terkarantina dan lain sebagainya. Dari tauhid ini mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang kemudian bisa menentukan takdir manusia, termasuk kita saat ini. Kita diajarkan oleh Allah, semua punya rencana. Wah, rencana yang A, yang B, sampai Z. Ternyata kata Allah adalah terjadi wabah dan inilah yang terbaik. Maka orang-orang yang beriman akan mengatakan, sungguh betul, sadaqallah, sungguh benar apa yang Allah katakan. Allah telah menunjukkan kuasanya kepada kita semuanya. Tapi ingat lanjutan hadisnya, rahmat bagi orang beriman, tapi menjadi azab buat orang-orang munafik, orang-orang yang nggak beriman. Orang-orang yang kemudian selalu menyalahkan Allah. Kenapa ya Rabb kok jadi ada wabah ini? Kan jadi kerjaan saya. Kenapa ya Rabb kok jadi ada penyakit seperti ini? Kan jadi saya berkurang asetnya, omsetnya, dan seterusnya. Menyalahkan Allah, karena kadang-kadang kita sok pintar untuk memprediksi. Kayaknya 2020 bisnis kita akan naik. Kayaknya 2020 kita akanlah engkau mengatakan sesuatu, pasti saya kerjakan besok. Pasti saya pergi nanti insya Allah bulan depan. Jika Allah sekali ketika kita membahas bagaimana tauhid di tengah-tengah pandemi ini adalah bagaimana menanamkan iman kita makin kuat lagi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenal kembali bahwa memberikan kepada kita kebaikan dan menjauhkan kita daripada diinformasikan di tengah-tengah kita. Allah kirimkan satu wabah yang kemudian kita tidak ngerti apakah kita bergejala ataupun tidak, terkena atau tidak. Ini ingin menunjukkan kepada kita betapa manusia tidak boleh sombong. Betapa manusia tidak boleh angkuh. Betapa manusia kemudian lemah tanpa perlu pakai perantara atau gejala-gejala. Ini yang pengen Allah sampaikan. Innama Allah tinggal bilang kun jadi maka terjadi. Kata Allah timpakan maka tertimpa. Kata Allah kenakan maka terkena. Nah, ini tauhid. Kita orang-orang beriman, mudah-mudahan masuk golongan termasuk orang-orang yang beriman, ini sudah memahami, ya Allah, dengan kondisi seperti ini makin mantap kita. Bahwa ada beberapa hal yang kemudian apabila Allah berkehendak, tidak perlu lagi pakai sebab akibat, tidak perlu lagi pakai perantara, tidak perlu lagi pakai gejala. Kalau Allah mau terjadi. Dan tidak paham apakah orang ini kena atau tidak. Kita tidak paham orang ini positif atau tidak. Maka dilakukan general saja, secara umum saja. Sudahlah, karantina wilayah. Sudahlah, kita tetaplah hamba. Allah bisa katakan, ingin mengatakan bisnis kita akan maju, maka Allah punya aset, punya beberapa omlet. Lalu dengan kesombongannya, keangkat kemudian satu persatu omsetnya berkurang, satu persatu bangkrut tutup. Hari ini bayar karyawannya. Berapa banyak brand-brand ternama, tapi ternyata kemudian diberikan ujian ini, maka kemudian mengembalikan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai tauhid. Apa itu tauhid?
menjadikan segala sesuatunya adalah mutlak milik Allah, mutlak kuasanya Allah. Hari ini kita diajarkan. Hari ini kita kemudian ditampilkan. Bukan cuma sekedar kita melihat, mendengar, tapi ikut merasakan. Makanya kita sedih kalau kemudian ada orang-orang yang merasa sombong, lalu kemudian merasa angkuh dengan apa yang dimilikinya. Karena sesungguhnya sejarah itu berulang. Kalau ada orang sombong dengan hartanya, menurut saya itu terlambat. Apa sebabnya? Karena dari zaman dulu sudah ada Qarun. Qarun tidak tanggung-tanggung, kurang kaya apa? Qarun, kunci gudang emasnya itu ditampilkan ke semua orang, dibawa kemana-mana, pakai 7 pasukan berkuda. Kalau kita kan, yang namanya kita punya berangkas, kuncinya disimpan. Ini Qarun nggak tanggung-tanggung, dibawa keliling kemana-mana, biar orang pada tahu betapa kemudian jayanya Qarun. Tapi apa kata Allah? Innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Qarun diminta bagaimana kemudian bagian dari zakat hartanya, kata Qarun, ini karena pintarnya saya dapat karena jagoan saya bisnis, saya kemudian mendapatkan ini karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya kuat, lalu Allah hanguskan, Allah tenggelamkan, ditelan oleh bumi. Habis Qarun. Kalau ada orang merasa angkuh hebat dengan jabatannya, terlambat. Fir'aun sudah lebih dahulu. Bahkan Fir'aun sudah mengaku dirinya Tuhan, yang kemudian kuat, tidak ada yang bisa melawannya, bisa kemudian membunuh seseorang yang dia kehendaki. Tapi kata Allah, menghinakan Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Maka ini yang dimaksud. Dengan tauhid, kita memahami, mengerti betul. Ya Allah, Alhamdulillah. Ternyata, kendati dalam keadaan terbatas, Allah uji kita, Allah berikan kepada kita dengan segala macam ini. Oh, jadi bisa lebih sering berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah. Jarang-jarang ya Rob, umur hidup saya nggak pernah jadi imam tarawih. Sekarang dengan adanya COVID, nggak tanggung-tanggung. Bukan 1 hari, bisa full 1 bulan kita jadi imam bagi yang laki-laki. Suami-suami kalian para akhwat, itu bisa langsung menjadi imam. Sebulan tidak tanggung. Maka secara otomatis gara-gara terpaksa tertuntut untuk menjadi imam, maka mulai belajar lagi Al-Quran. Quran yang udah lama nggak dibuka, buka lagi, baca lagi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab, dan seterusnya. Alam Taro, Alam Nashrah. Maka kemudian ini bagian yang kita harus ambil hikmahnya. Maka sebagai orang mukmin bukan bertanya kenapa ini terjadi, kapan selesainya masalah ini, kapan wabah ini kemudian selesai dan rampung. Ini bukan pertanyaan orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak bertanya kenapa ini terjadi, kenapa yang dilimpahkan ke negeri kami ya Rob, kenapa yang kemudian dikenakan kepada negara kami nih Rob, kenapa saya yang dirumahkan, kenapa dan kenapa. Bukan bagaimana, lu kemudian kapan ini selesai. Tetapi pertanyaan seorang orang yang beriman adalah apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini. Maka hikmah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang tersimpan di setiap peristiwa yang Allah anugerahkan kepada manusia. Maka kita mau cari nih, apa ya hikmahnya dari pandemi ini? Apa ya hikmahnya dari COVID ini? Apa ya? Hingga kemudian kita bisa susun nih, kita bisa lihat, ya Allah, Alhamdulillah, lantaran kemudian diberikan keadaan seperti ini, membuat saya jadi sadar. Lama nggak ngelihat bagaimana perkembangan anak. Mulai dari anak kecil nggak tahu kapan berangkatnya, atau udah ngerti jalan. Sekarang bisa paham, ya Allah, hari ini ngelihat, hari ini bisa tahu, oh kayak ini rasanya istrinya, kayak ini nih rasanya ibu di rumah, kayak ini kerja kerasnya ini, yang membersihkan rumah, yang menyiapkan makanan, dan lain sebagainya. Kita jadi tahu, kita jadi paham. Maka kemudian kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan termasuk golongan mukminin, orang-orang yang beriman adalah tidak bertanya kenapa, sampai kapan, tapi pertanyaan utamanya adalah hikmahnya apa yang bisa kita ambil dari kejadian dan peristiwa. Karena itu inilah yang kemudian kita bahas mengenai penanaman tauhid kita di tengah-tengah pandemi ini, tidak luntur iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi bisa sedikit disimpulkan ya Ustadz ya, bahwa sebagai seorang beriman, pertanyaan adalah apa hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini Ustadz ya.
Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah. Ustadz, sebelum kita menutup kajian kita pada sore hari ini, mohon kiranya Ustadz untuk berkenan mengajak penonton kita, Scarf Lover, untuk bisa turut berdonasi. Ustadz, sudah ada QR code yang sudah tertera di layar sebelah kanan. Silakan Ustadz, melalui Yayasan Dompet Duafa. Boleh diajak Ustadz? Oke, buat teman-teman semuanya yang kemudian menyaksikan dan ikut kegiatan-kegiatan ini, maka kemudian mari yuk sama-sama ikut terlibat, membantu saudara-saudara kita juga, bagaimana kemudian bisa mendonasikan melalui Yayasan Dompet Duafa. Ini kawan-kawan bisa ikut terlibat, bisa ikut sama-sama bagaimana membantu sama saudara kita, karena yang paling terpenting adalah kondisi seperti ini bukan bagaimana memikirkan diri sendiri saja, tapi juga bagaimana kemudian kita bareng-bareng bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama lain, baik menguatkan akidah kita, karena penting, karena saat ini banyak orang yang kemudian menjadi tergadaikan akidahnya, sebab nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak punya pekerjaan, dia pilih nggak apa-apa lah, murtad lah. Kalau memang dengan murtad ini saya bisa dapat sembako, dapat makanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari sama-sama bareng-bareng melalui Yayasan Dompet Duafa. Insya Allah semuanya menjadi berkah dan amal jariah kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, satu pertanyaan mungkin singkat saja. Ketika kita tidak lagi kondisi drop atau turun, Ustadz, bagaimana sih memotivasi agar tetap bertahan kepada ketauhidan, apalagi saat kondisi sulit seperti itu? Iya, sebagaimana kemudian para ulama sudah mengajarkan, kalau dalam kondisi yang kita ngedrop, al-iman yazid wa yanqus, ketika iman kita turun, satu-satunya yang kemudian bisa ngebantu kita adalah bagaimana kita bisa mencari orang-orang yang lebih soleh dari kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, hingga kemudian kita butuh nasihat-nasihat mereka, motivasi-motivasi mereka, karena kita sudah kenal mereka. Misalnya, kalau kita cuma di rumah saja, tidak menambah, bagaimana cara kita bisa menambah iman kalau nggak melalui jalur ilmu? Ini agak sulit. Makanya kesempatan supaya kemudian tidak ngedrop, cas baterai keimanan kita lewat kajian-kajian seperti ini. Walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 15 menit. Cari, mulai dari ba'da subuh sampai kemudian malam, banyak sekali terbentang. Walaupun tidak kontak fisik, tetapi bisa menatap secara virtual, secara media sosial. Kita bisa lihat Instagram, Facebook, YouTube, Zoom, dan lain sebagainya. Maka kemudian dengan makin sering kita mendengarkan nasihat kebaikan, makin tertanam nih, naik lagi iman kita. Oh iya ya, ternyata harus yakin lagi sama Allah. Oh iya ya, ternyata semuanya cuma bisa berencana, Allah yang menentukan. Oh iya ya, ternyata kemarin lalai sama keluarga, hari ini bisa kumpul sama keluarga. Nah, ini dengan jalur ilmu, dengan bertemu sama orang-orang alim, orang-orang soleh, menambah ilmu dengan mereka, naik keimanan. Oke, Masya Allah Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Insya Allah dengan mendengar kajian Ustadz, semakin kuat tauhid kita dan semakin tebal juga keimanan kita. Sekali lagi Ustadz, jazakallah khairan. Selamat menjelang berbuka puasa Ustadz ya, dan sehat-sehat selalu Ustadz. Dan teman-teman Scarf Lover, terima kasih telah menyaksikan di hari kedua ini. Kita masih akan bertemu lagi insya Allah besok di hari ketiga Muslimah Creative Stream Fest 2020. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada official bank partner kita, ada CIMB Niaga Syariah, dan juga terima kasih kepada beauty partner kita untuk Note Cosmetic from Turkey to Indonesian Beauty, dan juga terima kasih kepada official donation partner kita, ada Yayasan Dompet Duafa. Dan juga tidak lupa lagi saya ingatkan untuk dapat berdonasi teman-teman, turutlah kita berkontribusi di bulan yang penuh berkah ini dengan cukup men-scan QR code yang sudah tertera di sebelah kanan layar teman-teman. Akhir kata saya Pauline Wiranti mewakili tim Scarf mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan yang tentunya tidak kami sengaja. Akhir kata insya Allah kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.